katakan shalom. Oke, shalom, puji Tuhan. Ya, ini yang kali pertama di tahun 2024. Terakhir kita ketemu November ya Pak ya? November ya, di retreat November. Terakhir ketemu di sini November 24, kemudian Desember saya ketemu Gembala Saudara beliau Pak Budi dan Ibu di Tawangmangu, di Sarangan di Tawangmangu. Ya kita ngobrol tentang tema yang Tuhan berikan sepanjang 2024 ini buat kita semuanya. Amin. Jadi tidak sekedar tema, tidak sekedar dibaca, tidak sekedar didengar, tapi mari sama-sama menghidupi. Amin. Pada waktu kita menghidupinya, maka saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang ajaib seperti yang Dia jadikan. Iya kan? Nah, pada waktu kita cuma dengar dan kita lupakan, ya kita tidak mengalami apa-apa. Tapi pada waktu kita dengar dan kita lakukan, kita perkatakan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, saya ulangi sedikit, Bapak Ibu. Saya sudah terima PowerPoint apa yang sudah disampaikan mulai awal Januari sampai Februari kemarin. Saya pikir sudah luar biasa, lengkap, dahsyat, detail semuanya itu ada. Jemaat dapat Pak ya, dapat ya PowerPoint-nya ya. Jadi selama hampir 2 bulan ini Bapak Ibu kan dapat materi itu, benar? Kemudian masuk di Komsel di sini namanya apa di sini? Kul, ya. Nah, di Kul kan di situ kita diingatkan kembali. Oke. Nah, sekarang tinggal bagiannya Bapak Ibu ini untuk lakukan itu. Step by step mulai apa yang sudah dipelajari di Januari, apa yang disampaikan, tolong baca lagi. Tolong diingatkan kembali di pikiran kita, di hati kita, kemudian kita sama-sama untuk jalani. Saya yakin ada sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saya ulangi sebentar dari Januari sampai ini adalah pada waktu kita percaya dengan Tuhan Yesus, Roma 10 ayat 9 dan 10, maka kita akan diselamatkan. Amin. 2 Korintus 5:17 selalu saya katakan seperti ini, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah. Benar ya? Bukan akan datang, tetapi sudah datang. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapapun kita mau apapun kita, tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita percaya Yesus dari Tuhan dan Raja atas hidup kita, Roma 10 ayat 9 dan 10, maka di detik yang sama, apapun dirimu, siapapun dirimu, maka selesai. Karena Yesus di kayu salib katakan sudah selesai. Kalau Dia katakan sudah selesai, maka semuanya selesai. Selesai di mana Pak? Selesai di kayu salib. Sehingga 2 Korintus 5:17 katakan, siapa yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Engkau baru, kita semua baru di dalam Kristus. Amin. Kita tidak bisa milih dari keluarga apa kita dilahirkan. Saya tidak bisa milih, Pak Budi juga tidak bisa milih, kita lahir ada di Madiun. Kita tidak bisa milih, kok di Madiun ya Pak ya, atau tidak saya di Amerika. Kita ada di San Francisco atau di mana, tidak bisa milih. Bapak Ibu juga tidak bisa milih kan ya. Kenapa lahir di Gresik, kenapa lahir di kota ini, kenapa aku punya orang tua seperti ini, tidak bisa milih. Iya kan, betul. Tapi setelah kita lahir, maka kita punya pilihan. Amin. Hari ini kita punya pilihan, Bapak Ibu memilih datang ke tempat ini atau tetap tidur. Bapak Ibu tadi kesini pun pada waktu buka lemari baju akan milih pakai baju yang warna apa. Benar kan ya? Milih, ada pilihan yang harus kita lakukan. Tadi tidak bisa milih pada waktu kita dilahirkan. Nah, apa karena itu tadi saya katakan, apapun latar belakang kita seperti apa, selesai. Sudah selesai di kayu salib. Apapun. Kita berkata, Pak, aku punya orang tua, kata dokter sakit ini, maka aku juga akan sakit. Tidak. Pilihannya di tangan kita. Mau percaya kata dokter, mohon maaf,
Saya tidak menyalahkan dokter, enggak. Kita mau percaya dokter atau kita lebih percaya kata firman. Ya Pak ya, mau percaya mana? Mau percaya firman atau percaya yang lain? Pilihannya kan di tangan kita kan. Pada waktu kita percaya firman, maka kita akan mengalami namanya mujizat. Kita akan mengalami yang namanya keajaiban. Amin. Bapak Ibu boleh baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus yang sama, tapi dia bisa berbeda pada waktu di tempat A, di tempat B, dan tempat C. Artinya seperti ini, pada waktu di tempat A dia bisa lakukan banyak mujizat, tapi di tempat C dia tidak melakukan mujizat. Pernah baca ayat itu kan ya? Kenapa seperti itu? Yesusnya sama loh. Karena respon orang-orangnya yang membuat tidak terjadi apa-apa. Bukan salah di Tuhan Yesusnya sama kok. Tetapi respon orang itu, respon orang sekitarnya, yang tidak mengizinkan terjadi sesuatu, terjadi di tempat itu. Amin. Nah kita ini balik tadi, kita mau lebih percaya pada fakta realita, atau kita mau lebih percaya apa kata firman. Amin. Setiap kita hadapi seperti itu. Setiap kita hadapi pilihan seperti itu, every day, setiap hari, setiap saat, kita mau memilih yang mana? Milih realita kita atau milih kata firman? Pilihannya di tangan kita. Oke, kembali lagi. Pada waktu kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus, maka kita jadi ciptaan baru. Sudah ciptaan baru. Sehingga Galatia 4, ayat 6 dan 7, mari bisa buka. Galatia 4, dan karena kamu, mari baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena kamu adalah anak, maka Roh Kudusnya disuruh masuk tinggal di hati kita, untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita ciptaan baru, maka kita menjadi anak. Amin. Ini loh ini sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Amin. Ini yang membuat saya heran. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, banyak orang yang bahasanya apa? Hijrah. Pindah. Agama manusia mencari Tuhan. Tetapi ini bukan manusia, bukan kita mencari Tuhan. Tapi dia turun ke bumi, berkunjung ke bumi, menemui siapa? Menemui kita semua. Kenapa dia lakukan seperti itu? Yohanes 3:16. Karena apa? Karena kasih. Tidak ada yang lain. Karena kasih. Dia hampiri kita satu persatu. Dia lakukan satu persatu karena kasih. Pada waktu kita responi, pada waktu kita percaya seperti Roma 10 tadi, maka kita dipindahkan. Kita boleh panggil dia Bapa. Kita anak. Kasih salam dong kiri kanan kamu anak Allah. Semua anak Allah. Amin. Yes, anak Allah, amin. Semuanya anak Allah. Ini status yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak dipunya siapapun. Privilege luar biasa, khusus, istimewa buat kita semua jadi anak Allah. Ya, amin. Anak Allah. Posisi anak Allah, kalau kita tahu anak Allah membuat kita sadar, kita punya sesuatu yang luar biasa. Sama seperti KTP itu. Identitas kita ada di KTP. Identitas kita adalah anak Allah. Amin. Makanya di setiap persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi, firman itu katakan pasti kebajikan dan kemurahan belaka ada bersama dengan kita. Amin.
Dia Bapa yang baik, selalu ada, selalu menyertai, selalu lihat, selalu peduli kepada kita. Contoh anak yang hilang. Alkitab mencatat yang lari, yang menjumpai anaknya atau bapaknya. Bapaknya lah. Amin. Yes. Jadi karena Tuhan, karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, respon kita cuma percaya. Maka kita jadi anak. Amin. Ini luar biasa. Jadi bukan karena kita lakukan A, B, C, D, kemudian kita jadi anak. Tidak. Cuma satu yang kita lakukan. Percaya. Akan karyanya kayu salib. Amin. Saya datang ke sini sama anak saya ini. Ini anak saya nomor 2. Sedang kuliah di Prasetya Mulia, semester 7. Magang, kuliah sambil magang dia. Nah, apapun yang dia lakukan, statusnya tetap anak toh. Mau IP-nya berapa, mau 2, mau 3, mau 4, dia tetap anak saya. Benar kan ya? Hari ini IP-nya 4 itu. Mau IP 2 tetap anak saya, mau IP 3 ya tetap anak saya. Apa mau IP 4 atau menjadi lebih? Enggak lah. Tetap anak saya. Sama seperti kita. Jadi bukan karena kita lakukan A, B, C, D, kemudian kita menjadi anak. Tidak. Hari ini Bapak Ibu menjadi anak karena kita percaya kepada karya Yesus di kayu salib. Amin. Seharusnya ini jadi kekuatan buat kita semua. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita ini anak Allah. Amin. Saya baca 2 Tawarin 16 ayat 9, tidak usah buka. Mata Tuhan senantiasa lihat. Lihat. Artinya apa? Kita ini mungkin kita merasa, aku kok gini, aku ngalami gitu. Firman-Nya katakan, dia lihat loh. Dia lihat semuanya itu. Dia peduli sama kita. Tapi seringkali kita abai. Poin pertama pagi ini, anak buat kita. Amin. Anak. Hanya anak. Roma 8 ayat 14, ayo kita lihat ke Roma 8 ayat 14. Atau tadi lanjutin dulu dong, ayat 7, Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 6 sama 7, oke. Jadi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, ayo sama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, poin ini adalah status kita sudah anak Allah, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Amin. Tadi Galatia katakan, tidak boleh berhenti di anak, tapi kita akan terima yang namanya ahli waris. Ya, amin. Tetap anak, contoh anak bungsu sama anak sulung. Mereka tapi pada waktu si bungsu keluar, dia tidak ngalami apa-apa, tidak tinggal bersama dengan bapaknya. Pada waktu si sulung ada di rumah, tapi dia tidak ada hubungan dengan bapaknya, maka tidak ngalami apa-apa. Maka ada proses yang harus kita lalui pada waktu anak, kemudian menjadi ahli waris. Contoh sederhana. Apapun yang dia lakukan, dia tetap anak saya. Tetapi pada waktu dia SD, saya beri uang saku ke dia, berapa waktu itu? 5.000? Mungkin 5.000 kalau tidak salah. Waktu itu, di zamannya dia SD. Kalau SD tak beri duit 1 juta, gak mulai rumah mungkin. Dia akan pergi terus ke mall, kemana, sama teman-temannya ini. Kenapa? Ya, belum dewasa.
Bapak Ibu yang punya anak pada waktu SD, apakah mungkin Bapak Ibu kasih uang ratusan ribu karena Bapak Ibu? Tidak mungkin kan ya. Belum bisa bertanggung jawab. Tapi pada waktu dia akan terus bertumbuh, dia semakin dewasa, maka dia akan semakin bertanggung jawab. Nah, untuk menerima waris ini, maka ada bagian yang harus kita lakukan seperti Roma 8 tadi katakan, bahwa kita harus dipimpin oleh rohnya. Rohnya ini sudah ada di hati kita, sudah ada di roh kita. Roh Kudus yang sama yang memimpin Tuhan Yesus, dia akan memimpin menguasai kita yang sama untuk kita bertumbuh. Selama kita tidak mengizinkan rohnya ini menguasai kita, memimpin kita, maka menjadi sulit buat kita untuk menerima waris ini. Sudah ada di kita, sudah disediakan di kita. Tetapi pada waktu Bapa melihat kita, maka kita tidak bisa lakukan sesuatu itu dengan baik seperti yang dia mau. Kembali ke contoh tadi. Bapak Ibu bisa kasih anak Bapak Ibu SD misalnya 300 ribu atau 200 ribu lah. Misalnya seperti itu. Tetapi pada waktu SD Bapak Ibu tidak mungkin lah kasih uang itu ke anak SD. Benar kan ya? Paling 10 ribu. Atau paling tinggi 50 ribu buat anak SD. Setuju? Ada yang kasih anak SD-nya 1 juta? Saya yakin tidak ada lah. Ya kan? Apakah tidak tersedia, apakah Bapak Ibu tidak punya? Loh, ya bisa kasih misalnya 500 ribu, ya bisa kasih misalnya 300 ribu. Tapi buat anak SD kan tidak mungkin kita ini sebagai orang tua yang paras. Kasih uang segitu ke anak kita. Maka kita akan lihat, apa yang kita lihat? Tanggung jawab dari anak itu. Setuju? Amin. Nah sama seperti ini loh. Sudah anak, sudah disediakan semuanya. Efesus kata semuanya yang ada di surga tersedia buat kita semuanya. Tetapi dalam proses yang kita jalani setiap hari, pertanyaannya apakah kita sebagai dipimpin oleh Roh Allah atau tidak. Pada waktu kita sebagai anaknya, maka kita pasti terima yang namanya warisan. Janji-janjinya, kemenangan yang dia janjikan, mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya, semuanya ya dan amin buat kita. Amin. Saya seringkali kasih contoh, saya bisa, ada orang misalnya di luar, di pinggir jalan, di mana, datang ngomong minta sesuatu, minta uang, atau saya bisa kasih 50 ribu atau 100 ribu, atau berapalah. Tetapi saya tidak mungkin kasih ke orang yang tidak saya kenal sekian ratus juta misalnya. Benar kan ya? Bapak Ibu punya rumah. Tidak mungkin Bapak Ibu ketemu orang di jalan kemudian sertifikatnya Bapak Ibu kasih. Benar? Kalau ada tolong angkat tangan, kasih ke Pak Budi. Supaya diberi nama ke gereja. Tidak ada kan? Pada waktu Bapak Ibu punya sertifikat, sertifikatnya untuk siapa? Ya untuk anakmu. Sebagai yang terima siapa? Ya anakmu. Karena dia ahli waris. Bisa paham ini? Amin. Nah gini loh. Jadi kita sudah lalui proses kita jadi anak, jangan berhenti di sini. Karena di sini kita terima sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita terima ini, lewati proses ini, kita juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa setiap hari. Pada waktu kita sadar bahwa kita tahu posisi kita sebagai anak. Amin. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 14. Anak Allah. Roma 8 ayat 17. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Maka kita adalah ahli waris. Amin kan? Seperti yang tadi saya jelasin. Tidak cuma anak, maka kita ahli waris. Dan kita berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Nah, saya nak bahas kalimat selanjutnya, karena itu tema bulan depan. Di kalimat selanjutnya tema bulan depan. Nah, poin kita selama Februari ini adalah bahwa kita ahli waris. Amin. Jadi tidak berhenti di anak, dia janjikan bahwa kita ahli waris. Jadi di tengah persoalan yang sedang kau hadapi, ojo berhenti, jangan ninggalin Tuhan. Taulah posisi kita adalah anak. Nah, pada waktu kita sudah posisi sebagai anak, maka kita harus connect terus kepada Bapa yang di surga sebagai sumber kita. Amin. Ini yang orang lain tidak lakukan itu. Semua, ambil contoh apa ya? Nah, inilah kotak putih ini, coba lihat kotak putih ini. Selama dia tidak ada powernya, tidak ada kabel hitam itu, terima aliran listrik, maka kotak itu menjadi kotak yang sia-sia. Modelnya tetap sama, tidak berubah. Tampilannya tetap sama, warnanya tetap sama, tetapi tidak berfungsi apa-apa. Bisa paham itu? Benar kan ya? Tetapi pada waktu ada kabel hitamnya itu, kabel power itu, maka dia bisa berfungsi. Amin. Bapak Ibu semua bawa handphone. Pada waktu handphone itu baterainya 0% atau mungkin 5%, mau merek apapun, maka tinggal cuma kotak saja. Tidak ada bedanya dengan kotak yang mungkin harga cuma 50.000 atau 10.000. Dilempar gitu. Tidak ada bedanya mau merek handphone apapun, pada waktu baterainya tinggal 5%. Benar kan ya? Tetapi pada waktu kita masukkan kabelnya, kabel powernya kita isi baterai itu, handphone itu isinya sampai 100% atau 50%, maka handphone itu jadi berfungsi. Amin. Ini yang membuat beda antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Boleh datang ke gereja yang sama, duduk di tempat yang sama, duduk berdampingan. Tetapi menjadi berbeda, kenapa? Karena yang satu setiap hari powernya mancep terus. Amin. Orang banyak tidak ngerti ini kemudian iri. Aku tuh urip untuk ngene terus ya. Padahal ke gereja sama-sama. Sing sakno gembalan nih, sing disalahno gembalan nih. Lho Pak, aku ini diberkati, aku tuh ndak diberkati terus, aku tuh susah terus hidupku. Yang disalahin siapa? Yang disalahin gembalanya. Kebanyakan seperti itu. Setelah gembala yang salahin siapa? Yang disalahin Tuhan. Wes gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Benar Pak, benar. Kita dengar itu banyak kali seperti itu loh. Yang salah siapa? Diri kita sendiri. Kamu tidak mencep. Iya kan? Tidak ngencep, kamu tidak akan mengalami apa-apa. Itu pasti. Yes, pasti dong. Saya kasih ATM ke anak saya. Saya kasih. Tetapi dia tidak mau. PIN-nya tidak, wes gak usah. Gak perlu PIN. Kartunya saja. Meskipun saya isi duit sekian ratus juta atau sekian miliar, kartu itu berfungsi enggak? Ya tidak berfungsi. Tetapi begitu ada PIN-nya, maka jadi berfungsi. Bisa paham Bapak Ibu? Selama kita ini mencep terus, connect terus sama sang sumbernya Bapa di surga, maka yang dari surga itu akan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Amin. Kebaikan, kemurahannya senantiasa ada. Amin. Buat kita semua. Nah, mari lihat hati kita. Mencep enggak kita? Nancep enggak kita dengan sang sumber? Pada waktu kita buka mata, kita sembah Dia enggak? Pada waktu dimanapun kita sedang setir mobil atau kita sedang lakukan aktivitas apapun, kita sembah Dia enggak? Di tengah kesibukan Bapak Ibu sedia, mari tetap sembah Dia atau tidak? Caranya macam-macam. Kalau buat saya reminder di handphone saya, setiap 1 jam alarm saya itu bunyi di handphone. Mengingatkan saya bersyukur,
mengingatkan saya untuk melihat kebaikannya, mengingatkan saya untuk mengucap syukurlah pokoknya. Amin. Itu poin pertama. Mancep enggak kita dengan sang sumbernya, powernya itu. Nah, yang kedua, yang harus kita latih adalah kalau Bapak Ibu buka Roma 8, maka perikopnya adalah hidup oleh roh. Bisa dimunculin enggak perikop dari Roma 8? Atau Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu. Maka di situ di perikopnya adalah hidup oleh roh. Enggak muncul ya, enggak bisa muncul ya perikopnya. Iya. Kalau Bapak Ibu buka, maka kalau buka di Alkitab Bapak Ibu, maka bisa muncul yang namanya di Roma 8, perikop itu yang paling atas, paham ya? Roma 8 ayat 1. Nah, kalau Bapak Ibu tulis di Alkitab handphone itu, Roma 8 ayat 1, maka ada tulisan paling atas, tengah, hidup oleh roh. Benar kan ya? Nah, kita lihat di tadi Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 17. Nah, semuanya berbicara anak kemudian ahli waris. Tetapi perikopnya di sini adalah hidup oleh roh. Nah, ini jadi poin penting buat kita semua. Ternyata pada waktu kita mau menerima segala warisan itu, maka hidup kita hidup oleh roh. Oke? Nah, tapi sebelum saya masuk ke hidup oleh roh, 2 Timotius 2 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 2, mari kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2. Oke, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Nah, dari kalimat ini, ayat ini, saya menyimpulkan 2 kata yang senantiasa saya pakai adalah, pada waktu kita ini, dimanapun kita berada, maka kita mesti dapat dipercaya, kemudian dapat diandalkan. Cakap. Pada waktu kita dapat dipercaya, dan dapat diandalkan, maka kita akan terus mengalami menerima warisan-warisan yang Bapak sediakan. Pada waktu dia anak saya bisa saya percaya uang 500.000, maka saya secara normal akan mempercayakan lebih lagi dari 500.000. Bisa 1 juta, bisa 2 juta. Ini contoh. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu anak-anaknya masih kecil, maka percayakan sesuatu yang masih kecil dulu. Kemudian pada waktu semakin besar kita percayakan lebih besar lagi. Benar kan ya? Bapak Ibu boleh punya mobil, boleh punya sepeda motor misalnya. Bapak Ibu tidak akan bilang sama anak-anaknya makan, wes gak usah sepeda motor, langsung mobil aja. Pasti mulai dari hal yang kecil. Firman katakan setia dalam perkara yang kecil dan benar, maka kau akan dipercayakan perkara yang besar. Semua prosesnya seperti itu. Maka dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita kuliah, pada waktu engkau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka itu akan naik terus. Semua seperti ini prinsip umum. Pada waktu engkau belum mengalami sesuatu, seperti tadi saya katakan, jangan salahin siapapun. Lupa aku sembahyang, aku sudah perpuluhan, aku sudah puasa, aku sudah lakukan ini, dan sebagainya. Aku tuh tidak mengalami perubahan apa-apa. Maka cek keduanya adalah ayat ini. Engkau bisa diandalkan, bisa dipercaya, tidak. Cek paling sederhana buat kita adalah cek di keuangan. Uang itu tidak jahat. Tetapi pada waktu kita cinta uang, itu menjadi jahat. Orang pada waktu dia terima uang, dia akan bisa dinilai dengan uang itu mau diapain. Amin. Apa yang kita pegang dengan duit 1 juta? Apa yang kita pegang pada waktu kita duit 10 juta? Tuhan lihat, kamu bisa dipercaya enggak? Latihannya dari mana Pak? Latihannya dari hal kecil. Pada waktu duit 1 juta kita sudah bingung pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini.
Habis Pak, besok cari lagi. Sama Tuhan kayak lagi 5 juta misalnya seperti itu. Kita habiskan ini, itu. Naik lagi mbak Tuhan. Tapi ada titik tertentu itu akan berhenti. Pada waktu kita tidak bisa dipercaya dan diandalkan. Prinsipnya tetap sama dari awal kejadian sampai Wahyu. Tuhan ini mau memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Ini prinsipnya tetap sama. Pada waktu kita terima duit 1 juta, untuk dirimu saja atau untuk jadi berkat. Cek. Dari perkara kecil kita bisa lihat, dapat dipercaya atau tidak, dapat diandalkan atau tidak. Amin. Pada waktu kita dapat dipercaya, dia akan lebih lagi, kasih lagi. Dia akan kasih lagi, dapat dipercaya, kasih lagi. Dia akan kasih lagi, kasih lagi. Terus seperti itu. Maka dimanapun kita berada, prinsipnya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang pertama tadi connect sama Tuhan. Amin. Waktumu setiap saat harus connect dengan Sang Sumber. Kalau kamu tidak connect, maka sia-sia semuanya. Cuma seperti kotak, tidak berfungsi apa-apa. Connect-lah, sembah dia, puji dia, ucapkan syukur, perkatakan firman, terus lakukan itu, bahasa roh dimanapun kita berada. Yang kedua, dalam segala hal, maka kita mesti harus dipercaya, dapat diandalkan. Spirit of excellence, rindu memberikan yang terbaik. Kolose 3:23 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang peduli. Tapi pada waktu kita lakukan untuk Tuhan, siapa yang memberi upah? Tuhan. Amin. Seringkali yang terjadi seperti ini. Wes gak ono bos kok, ora ono sing ngawasi. Wes gini wes cukup. Pada waktu kita cuma bekerja gini aja cukup, maka engkau juga terima yo gini aja. Amin. Tapi pada waktu engkau excellent, semangat, antusias, berusaha beri yang terbaik, ya kau akan mengalami sesuatu yang baik. Bapak Ibu boleh lihat di Gresik lah, coba lihat depot-depot yang ada itu. Kenapa depot ini jualannya A rame, tapi depot B podo jualannya tapi biasa-biasa bahkan sepi. Pernah lihat seperti itu? Pasti ada lah di Gresik. Pasti ada itu. Nanti lihat, pasti ada beda di servisnya. Yang laris itu biasa, ketemu pelanggan, Bapak Ibu datang mesti nyapa. Kasih senyum, iya kan? Tapi sing satu is pasti, nek sepi orangnya jutek. Beberapa orangnya medit. Kira-kira Bapak Ibu nek juali seperti itu kembali lagi enggak? Ya enggak lah. Bener Pak, bener. Ini contoh sederhana loh, contoh sehari-hari yang kita alami. Kembali tadi kan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Servismu bagaimana, itu kan bisa dapat diandalkan. Ini contoh praktis, oke? Amin. Nah, yang ketiga, ini yang lebih kita belajar sama-sama, Roma 8 tadi. Pada waktu kita hidup oleh roh, maka kita bisa terus melatih untuk menerima warisan itu. Roma 8 ayat 5, Roma 8 ayat 5, mari baca sama-sama. Roma 8 ayat 5, oke 1, 2, 3, 1, 2, 3, baca yuk. Sebab, oke, apa yang kita pikirkan, memikirkan dari daging, maka kita akan hidup menurut daging. Memikirkan yang dari roh, maka kita akan hidup oleh roh. Contoh masalah uang tadi. Pada waktu kita terima 1 juta, kita memikirkan dari daging, maka kita akan habiskan uang 1 juta itu buat diri kita sendiri. Tetapi pada waktu kita memikirkan yang dari roh, maka kita akan bertanya, ini untuk apa ya 1 juta ini? Benar? Kalau kita cuma mengikuti kebutuhan kita sendiri, lifestyle kita, gaya hidup kita sendiri, tidak akan habis-habisnya. 1 juta kurang, 5 juta kurang, 10 juta kurang, tidak ada habis-habisnya. Saya melatih hidup saya, setiap apa yang saya terima, saya melatih.
Tuhan mau bagi ke siapa? Apa yang bisa saya bantu buat orang-orang yang ada? Saya akan lepaskan itu untuk bantu. Apa yang jadi kebutuhan? Saya lihat di sini radio. Durung ngirim orang, tak tunggu. Ada radio di sini kan ya, mau sudah ada studio. Apa yang bisa saya bantu? Saya lihat itu. Saya bawa dalam doa. Tuhan taruh di hati saya, ya saya lakuin. Saya bilang sama gembala, saudara, kapan orang-orang sini untuk training di Madiun? Apa yang bisa saya lakukan? Itu yang bisa, itu. Nah, kita, ayat ini jelas, pada waktu kita memikirkan daging, maka kita akan melakukan daging. Pada waktu kita memikirkan roh, maka kita akan melakukan roh. Poinnya apa? Poinnya apa dari ayat ini? Poinnya di sini. Kamu ini mau mikir apa di pikiranmu? Kalau saya pengen matiin lampu ini, gak perlu ditengking tuh ya. Gak perlu bahasa roh. Gak perlu ngomong gitu. Yang saya lakukan kalau perlu matiin apa ini? Saya cari saklarnya dong. Klik on atau off. Pada waktu saya klik on, maka nyala. Pada waktu saya klik off, maka mati. Benar kan ya? Sama seperti kita. Poin ini katakan, sing mbok pikir no ki apa? Pada waktu kita memikirkan firman, maka ada damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati kita. Pada waktu kita memikirkan firman dan kita memperkatakan firman, maka ada damai sejahtera dan sukacita memenuhi kita. Tetapi pada waktu kita memikirkan apa yang ada di realita, maka kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Benar atau benar? Sama seperti 12 pengintai. Pada waktu mereka lihat yang sama, tetapi 10 berkata, yang diomongin 10 pengintai itu benar atau salah? Benar. Realita kok mereka besar-besar musuhnya. Benar, hasilnya bagus. Benar mereka takut dengan seperti itu. Tapi 2 orang yang namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Faktanya dia lihat, tapi pikirannya berbeda. Yosua dan Kaleb mengarahkan pikirannya kemana? Ke firman. Apa firmannya? Tanah itu jadi milikmu. Ya kan? Yosua dan Kaleb saya tahu, saya yakin mereka juga takut. Ada khawatir ya. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran mereka tunduk dengan pikiran mereka yang berkata tanah itu milikmu. Tanah yang dijanjikan, tanah yang Tuhan percayakan. 2 orang ini mau aku tetap maju. Amin. Di sini, di pikiran kita. Bapak Ibu yang dipikirkan apa? Pada waktu kita memikirkan perlu ini, perlu itu, ya kita akan alami seperti itu. Tapi pada waktu kita mulai mempengaruhi pikiran kita, mengambil keputusan untuk memikirkan firman, maka kau akan mengalami firman. Pilihannya di tangan kita loh Bapak Ibu. Amin. Apa yang mau kita pikirkan? Pola pikir kita menentukan. Karena itu, Mazmur 1-3, Yosua 1 ayat 8, berkata apa? Renungkanlah firman siang dan malam. Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Roh kita baru, tetapi jiwa kita belum. Pikiran kita masih lama. Pada waktu engkau mengenal Tuhan secara pribadi demi terus setiap hari, maka pikiranmu akan diubahkan. Dulu engkau merasa khawatir, merasa takut, merasa bingung, bimbang dan sebagainya. Tetapi pada waktu engkau tahu bahwa aku ini anak Allah, ada Bapa yang bersamaku, ada Bapa yang menolong aku, ada Bapa yang melihat aku, ada Bapa yang menggandeng aku, membuat pikiranmu akan fokus kepada Tuhan. Pada waktu saya bawa pikiran dan hati saya kepada Bapa, senantiasa, tanpa sadar saya bisa mengeluarkan air mata. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang luar biasa. Saya lakukan yang terbaik kepada dia, pada anak saya.
Saya ngomong kalau saya aja lakukan berusaha dalam ketidaksempurnaan saya seorang ayah, saya berusaha lakukan yang terbaik buat anak saya. Apalagi saya punya Bapa yang di surga. Amin. Dia baik banget. Buat saya, juga buat Bapak Ibu. Amin. Dia tidak punya anak emas. Dia selalu lepaskan kebaikannya buat kita. Bukan karena status Pak Budi sebagai gembala atau saya sebagai hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Semua kita anak. Amin. Yang membuat berbeda kita meresponinya atau tidak. Amin. Sama toh. Bapak Ibu punya anak, bisa punya anak 2 atau 3. Pak Budi punya anak 3, saya juga punya anak 3. Kita ini sebagai papa selalu berusaha memikirkan ketiga anak kita. Benar kan ya? Meskipun sudah yang di Jogja sudah punya cucu. Meskipun yang di Jogja sudah punya anak. Benar kan ya? Tetapi sampai hari ini saya yakin tidak cuma 100%, 1000% tetap dipikiri gak. Loh, dikangenin enggak. Tetap toh, Bapak Ibu yang sudah punya putu, anaknya aku tetap mbok perhatiin enggak. Kan mesti, mungkin berpikir anakku ya apa, kangen enggak, ya tetap ada. Itu manusia, apalagi Bapak di surga itu. Kita terbatas, kita tidak sempurna, apalagi dia Bapa di surga. Makanya itu bagian kita, tetaplah connect. Bagian kita tetaplah dapat diandalkan, dapat dipercaya. Bagian kita mari arahkan pikiran kita ini ke firman. Pada waktu kita dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi ketakutan, tanpa sadar loh, itu bentuk kesombongan. Ya Pak, iya. Orang yang rendah hati, maka dia akan selalu cari Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Sekali lagi seperti kotak putih ini loh. Nek ada kabel hitam yang mencep itu, maka dia sekedar kotak. Tidak berfungsi apa-apa. Amin. Ayo terus bawa hati kita. Ayo terus arahkan pikiran kita ke firman. Supaya kita menerima apa yang dia janjikan. Ayo terus dapat dipercaya, dapat diandalkan. Tetaplah jadi berkat, karena Tuhan mau kita diberkati untuk jadi berkat. Tetaplah lakukan berbuat baik kepada siapapun kita, tetap harus berbuat baik. Pada waktu kita berbuat baik, kemudian kita ditusuk, pernah tidak ditusuk dari belakang, pernah tidak dikemplang, tahu dikemplang? Pernah tidak dibujui, ditipu seperti itu? Pernah, pasti setiap dari kita pernah. Tetapi jangan kehilangan identitas kita untuk tetap berbuat baik. Karena kita ini anak Allah dan kita punya Bapa yang baik. Amin. Kalaupun kau sudah membantu seseorang, Pak aku membantu, tetapi aku justru dibujui Pak, ya tidak masalah. Tetap berbuat baik kepada yang lain kan ya, tetap bantu. Pada waktu kita lakukan itu terus-menerus konsisten, saya percaya ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Amin. Saya meyakini seperti itu. Amin. Ayo sama-sama latih ya, connect terus sama Bapak. Ayo sama-sama latih. Dimanapun kau kerja, kau kuliah, kau lakukan bisnis, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yang ketiga, ayo terus latih pikiran kita. Melatihlah pikiran firman. Hadapi apapun, mari arahkan ke firman. Hadapi apapun, perkatakan firman. Terus latih seperti itu. Saya masih latih, setiap hari saya latih. Bisa khawatir? Bisa. Tetapi mari kita punya Bapa. Arahkan pikiran kita ke firman. Maka kita akan lakukan, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin.